Panjenengan bisa datang ke tempat ini karena panjenengan masih hidup. Betul apa enggak? Kalau panjenengan sudah meninggal datang ke sini, kita yang pulang. Duh, teko mana? Nah, takut kita ya. Nah, panjenengan bisa sholat karena panjenengan masih hidup. Panjenengan bisa istighfar karena panjenengan masih hidup. Panjenengan bisa tobat, bisa sodakoh, bisa puasa, bisa tahajud, bisa minta maaf kepada orang tua, bisa membahagiakan pasangan karena panjenengan masih hidup. Dan kehidupan ini merupakan nikmat Allah salah satu yang paling besar. Karena hidup itu dalam istilahnya ghairu muktasabah. Apa ghairu muktasabah itu? Gak iso digolei. Tidak bisa diikhtiarkan. Ada orang mau meninggal, misalkan ya, ditulis oleh Allah, meninggal tanggal 1 Maret. Terus dia ikhtiar. Wis aku tak ikhtiar wis. Tak melayu-melayu mari subuh. Ya umurku nambah setengah hari. Matine 1 Maret tapi bengi. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Karena murni Allah yang menghidupkan kita dan hidup kita dengan ajal. Ajal itu artinya apa? Ayo, ajal itu artinya apa? Bukan mati. Batas. Ajal itu artinya apa? Batas. Fa'idha ja'a ajaluhum. Ketika datang ajal mereka, batas dari kehidupan mereka. Apa yang Allah firmankan? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa mereka kemudian mundurin sedikit, atau karena wis sumpek mbek urip ndek donya dimajuin ben luwih cepet. Ya ndak bisa. Fa idza jaa ajaluhum, kalau batasnya sudah datang, mau sakit ataupun sehat, muda ataupun tua, di rumah ataupun safar. Sampai ayatnya mengatakan yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Tetap kematian itu akan mendatangi kalian walaupun kalian sembunyi di balik benteng yang paling kokoh. Betul apa enggak? Nah, maka salah satu kenikmatan kita ini, Allah masih berikan kita nikmat umur. Yang nikmat umur ini Allah sudah cabut dari mereka yang telah meninggal dunia. Itulah kenapa panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Asr. Surat apa? Al-Asr. Wal asri. Demi masa. Boleh jadi artinya demi waktu asar. Boleh jadi waktunya demi waktu yang Allah berikan kepada kita. Innal insana lafi khusr. Orang yang punya waktu tapi tidak memanfaatkan, artinya masih hidup tapi seperti sudah mati. Apa? Seurip kok koyok wis mati. Apa itu? Urip tapi gak nekakne manfaat. Dia hidup, tapi kehidupan dia tidak mendatangkan manfaat, tidak menambah kebaikan, tidak menambahkan saldo untuk pahala akhirat. Maka dikatakan oleh para ulama, tadyi'ul waqti asyaddu minal mauti. Menyia-nyiakan waktu itu lebih menakutkan dibanding kematian. Karena orangnya masih hidup, tapi seperti orang yang sudah mati. Karuan lek mati betulan. Selesai urusan. Ini masih hidup. Kesempatan masih punya. Tapi seperti orang mati. Gak digawe zikir. Gak digawe istighfar. Gak dipakai sholat. Gak dipakai ngaji. Seperti orang mati. Maka Allah ingetin. Wal asri innal insana lafi khusr. Semuanya ini. Kalau masih hidup. Masih punya kesempatan, seharusnya kita itu memanfaatkan kesempatan untuk bekal perjalanan. Tak kasih contoh, biar gak bingung. Contoh apa enggak? Contoh.
Gini. Panjenengan diberitahu setelah jam 12 siang Anda bakal tak kurungi di kamar sampai 10 tahun. Sampai berapa? 10 tahun. Bahasa kerennya itu di penjara lah, kayak sometu. Kalau di penjara ya masih enak, ada makanan masuk. Ini enggak. Pokok jam 12 siang, pintu kamarmu tak kunci, ndak bisa keluar, ndak ada orang masuk, tidak ada benda apapun yang bisa masuk sampai 10 tahun. Dan diberitahukan itu jam 6 pagi. Berarti panjenengan masih punya sisa waktu berapa? 6 ya? 6 atau 8? Loh kok pinteran panjenengan sama KPU hitung-hitungannya? Hak angket, Tat. Hak angket. Iya. Berapa? Coba kamera. Saya tidak ikut-ikut. Nah, maka dari jam 6 pagi diberitahu apa? Nanti jam 12 siang masuk kamar, tidak boleh keluar. Maka jam 6 pagi untuk mereka yang berakal akan capek memanfaatkan waktunya dengan maksimal untuk apa? Mempersiapkan bekal yang dia butuhkan selama di kamar, tidak boleh keluar 10 tahun. Betul apa enggak? Dia masukkan makanan. Dia masukkan minuman. Dia masukkan sesuatu yang menjadikan dia terhibur di kamar itu. Dia akan mencari teman sebanyak-banyaknya. Ayo melbu ambek bareng aku dek jero. Masa aku kok dewean 10 tahun. Dia ndak akan. Alah, sik kurang 6 jam mancing si ae. Alah, sik kurang 6 jam. Anu, nonggo sik rasan-rasan. Ah, sik kurang 6 jam petan. Metani apa? Metani IP tonggo. Coba bayangin, ndak mungkin. Kenapa? Karena kita ini dikejar waktu untuk perjalanan yang selamanya dan perjalanan itu gak iso balik. Maka ayatnya apa? فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. Kalau kematiannya datang kepada salah seorang di antara kalian, maka orang itu akan mengucapkan Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ke dunia. Saya mau tanya, kembali ke dunia mau ngapain? Mau apa? Karena sekarang akhirat kebuka. Dia faham ternyata akhirat itu selamanya. Dia mulai melihat ternyata dia tidak punya bekal. Dia mulai ngerti ternyata bekalnya tidak cukup. Akhirnya dia kepingin balik untuk nambah bekal. Leres nama boten? Untuk nambah apa? Bekal. Tapi apa-apa Allah katakan, Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin kata Allah. Tidak mungkin bisa balik. Karena waktunya sekarang waktu terima rapot, bukan lagi waktu ujian. Waktunya apa? Terima rapot. Kalau rapotnya sudah dibagi, tinggal dibaca, tidak bisa diutak-utak. Beda sama yang sebelah sini. 2,7% sekarang sudah jadi 3,12. Ngerti? Partai apa? Ayo. Lek wani, ayo coba ngomong. Budal tenan, mari pengajian. Nah, ini tidak bisa, ini sudah terima rapot. Tidak bisa balik ke dunia. Nah, maka sekarang ini panjenengan sedang di dunia. Sedang di dunia. Tidak perlu ngenteni mati untuk minta balik. Loh, panjenengan lo masih di sini. Maka orang yang minta kembali dalam ayat Al-Quran tadi, Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ke dunia. Sama malaikatnya dimarahi. Sama malaikat apa? Dimarahi. Apa katanya malaikat? Min hunaka ji'ta. Lu kok minta balik? Padahal panjenengan ini barusan datang dari sana. Sik tas teko. Lu kenapa omonganmu ini tidak digunakan, tidak diamalkan, tidak difikirkan ketika kamu masih di sana? Sekarang sik tas mulih lah kok njaluk? Nah, tuh loh Bu.
Hati-hati ibu-ibu ini yang baik sama suaminya. Meninggal suami Anda getun sampean. Coba kan dipaitu. Nyambel dewe. Nyambel rame. Nanti lewat mlebu kuburan. Pak tak kayak nih sambel pak. Mek wangi sambel malikasi dan kayak banyu moto. Pak tak boleh pak. Telat. Suami juga gitu. Mumpung istri Anda masih hidup, tuh kok mas-masan. Cocok. Duduk emas tenan ya. Bukan mas beneran, mas-masan. Ngerti mas-masan? Mobil sama mobil-mobilan. Tahu bedanya? Rumah sama rumah-rumahan. Tahu? Nah maka saya bilang bukan mas, tuh kok nih mas-masan. Ya sembuh si cor disepuh atau apa gimana sembuh lah. Nah, sama suami ini, mumpung istri Anda masih ada, nanti kalau tidak ada, nyesel Anda. Nah, maka dengan itu, Anda buka tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Semuanya rugi. Semuanya rugi. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Al-umur ini ra'su malil insan. Modal terbesarnya manusia. Berarti kalau panjenengan masih punya umur, panjenengan masih punya modal besar. Dan orang kalau punya modal, mau kerja apa saja, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Nuku sawah, bisa. Nandur pari, bisa. Tuku kolam iwak, ditanemin ikan, bisa. Mau bikin gedung bertingkat untuk nanti disewakan, bisa. Nah, itu jadi panjenengan ini sedang punya capital. You know capital? Angel. Saya lupa kalau Nurul Huda ini. Lupa, tak kira Malang ini. Iya, di sini biasa bahasanya itu ya memang ya. Campur-campur Jerman, Prancis. Capital itu modal. Sekarang ini modalnya panjenengan punya. Tinggal panjenengan pikir, ini uang, modal, untuk usaha, lebih bagus saya pakai untuk apa? Apakah dipakai untuk jual beli saham? Apakah dipakai untuk foya-foya? Apakah dipakai untuk pesta-pesta? Apakah dipakai untuk happy-happy? Apakah dipakai untuk maksiat? Apakah dipakai untuk sodakoh? Yang ngatur siapa? Ayo, yang ngatur sinten? Awake dewe. Nah, maka umur panjenengan itu kata Imam Ibnu Katsir, itulah modal terbesar dalam tanda kutip untuk meraih akhirat sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Maka dikatakan semuanya rugi. Kenapa rugi? Begini. Duwe modal gak digawe. Panjenengan punya modal, modalnya mangkrak di bank. Rugi apa mboten? Padahal kalau dipakai bisnis, itu dalam kurun waktu sekian bisa menambahkan keuntungan 10%, 20%, 30%. Itulah kenapa Amirul Mukminina Umar radhiyallahu taala anhu itu ngomong sama megang hartanya anak yatim. Yang dulu bapaknya kaya raya, bapaknya meninggal, anaknya menjadi anak yatim, mewarisi harta dari bapaknya. Apa kata Umar untuk yang megang hartanya? Jangan harta itu didiamkan. Kenapa? Ta'kuluhu wa tunqisuhu as-sadaqah. Karena kalau hartanya diberhentikan, harta itu wajib disodakoi, dizakati. Maka tambah tahun hartanya semakin berkurang. Tambah tahun semakin berkurang. Maka kata Umar apa? Itu modal. Puteran, gawian dagang, minta persetujuan ke anak yang kamu ambil hartanya untuk dijaga. Kemudian ditulis, tunjukkan keuntungannya berapa. Supaya keuntungan itu lebih besar dibanding zakat yang dikeluarkan. Akhirnya hartanya anak yatim ini tidak habis sia-sia. Faham bu? Bu, karena uang itu di bank naik, apa turun?
Ayo. Ayo. Sing ngerti duit ketara sugih melarat ketara deh gini. Ayo. Naik apa turun? Tak buktikan. Panjenengan regi pedet. Regine pedet tahun 90 pinten? Yang tahu harga pedet anaknya sapi tahun 90-an berapa? Nggak sampai. Ini loh 700-an. 500 sampai 700 pedet. Sekarang pedet berapa? Berapa? 10, 12. Iya benda. Dulu berapa? 500 sampai 700. Artinya uang 500 zaman dulu disimpan sampai sekarang berupa uang nambah apa turun? Turun. 500 zaman biyen digawanang zaman saiki dadi apa? Servis sepeda motor entek wisan. Zaman dulu punya uang 500 tuku pedet. Pedete digedekne diramut meteng. Kok mermor meteng ya? Siapa yang menghamili? Dadi anak duwe akeh. Itulah kenapa kalau punya harta, punya modal, lah kok mandek, itu rugi. Maka Allah firmankan, innal insana lafi khusrin. Illa kecuali. Illalladzina amanu. Kecuali orang yang iman. Iman itu urusan hati. Insya Allah gak iso ucul. Allahumma amin. Kalau imannya menempel terus, berarti pahala dari keimanan yang ada itu terus mengalir. Tapi bukan cuma iman. Wa amilus solihati. Iman yang dia miliki mendorong dia untuk melakukan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi. Lisannya itu tidak berhenti untuk ngomong menasehati tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Lisannya tidak berhenti untuk saling menasehati untuk kesabaran. Itu baru tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Modal yang Allah kasih berupa umur panjenengan manfaatkan. Maka ketika panjenengan meninggal, umur panjenengan di dunia tetap jalan. Ngerti mboten? Angel. Ngene iki suwe gak ngaji mbek Ustaz Rifki yo ngene. Kurang cepet. Ngerti mboten? Hati-hati. Habis pengajian nampaknya ndak aman hidup panjenengan. Gak enak. Lah nggih 700 tulisan 70 dados 700. Panjenengan tuh yang ngomong. 84 jadi 840. Ini orangnya ini. Tolong kamera nanti ya. Ini mumpung belum kabur, difoto dulu aja. Nanti gampang. Ketika ada apa-apa tinggal dipasang fotonya. Dicari hidup atau mati. Waduh. Guyon-guyon ya. Nah sudah, maka apa yang terjadi? Ketika umur itu kita pakai ketika kita masih hidup, itulah namanya al-umrutsani. Apa? Apa? Al-umru As-tsani, umur yang kedua. Apa umur yang kedua itu? Kebaikan yang Anda tinggalkan di dunia, walaupun Anda sudah pindah ke kuburan, masjid melaku, majelis taklimnya jalan, amal solehnya dilanjutkan sama orang lain, nasihat-nasihatnya didengarkan. Itu namanya umur yang kedua. Kenapa Anda punya umur kedua? Karena waktu di dunia, alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirnya modal yang Allah kasih berupa umur tadi, panjenengan manfaatkan dengan baik. Maka kita bersyukur, Pak. Orang yang sudah meninggal, kepingin istighfar, ndak bisa. Panjenengan masih bisa tapi malah rasan. Nggak ada orang di kuburan, aku pengen metu dilu, aku pengen ngerasani tonggo dilu. Malaikat tak bayari piros. Iku sawahku iku pengen wis. Iku enek 15 seru kira-kira iku. Tokno dilu tak ngerasani rondone tonggo. Tak ngerasani anake tonggo. Tak ngerasani iku lho, moro tuane tonggo. Nggak ada orang mati kepengen bangkit untuk maksiat, nggak ada. Orang mati itu kepingin bangkit balik ke dunia untuk taat.
Nah, taat itu sekarang panjenengan masih punya kesempatan, maka ayo dilakoni sadurunge matine dugi. Nggih napa nggih? Bersyukur, Pak. Sholawat beriring salam, ini baru innalhamdulillah ini. Sholawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kita, sing murko, ngerti murko? Apa murko itu? Serakah. Murko. Lambene mangap gawe donya gak tau mingkem. Luwe terus donya nih. Luwe donya itu bukan luwe weteng, Pak. Luwe meripat. Terus panjenengan pegang ngomongan saya ini. Orang lapar dunia itu bukan lapar perut tapi lapar mata. Ngelihat ini, kok apik yo, kepingin. Ngelihat itu, loh, kok kalau warnanya hijau kok bagus ya. Wes menit tuku sing hijau. Padahal wes duwe kelir kuning. Jangan kuning. Bahaya lagi nanti ya. Merah tambah nemen, Pak. Tambah nyamari merah. Nah, maka lapar dunia itu lapar apa? Mata. Maka ghaddzul basar, menundukkan pandangan, itu bukan cuma ghaddzul basar dari perempuan, laki-laki, lawan jenis yang haram dilihat. Bukan cuma itu. Tapi ghaddzul basar dari kenikmatannya orang lain. Supaya panjenengan gampang bersyukur. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Ayo, yang serakah-serakah ini. Ini juga. Apa itu? Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Hadisnya sahih. Apa artinya? Aktsiru. Diakeh-akehi. Diperbanyak. Dzikra. Ngiling. Mengingat. Hadimil ladzat. Penghancur kenikmatan. Penghancur apa? Kenikmatan. Oleh Nabi Muhammad disuruh banyak-banyak mengingat perkara yang bakal menghancurkan kekuasaannya para penguasa. Yang bakal melumpuhkan kekuatan orang paling kuat. Yang bakal membinasakan kesombongan orang-orang yang angkuh. Namanya satu, enteng disebut maut. Apa? Maut. Namanya apa? Maut. Panjenengan lho, Pak. Sowoge bondo. Bojone papat, mati yo mati. Anak panjenengan dokter, spesialis. Spesialis apa ya? Spesialis memanjangkan umur. Ora enek. Coba ada gitu rame di fakultas ini. Spesialis penyakit dalam. Yang satunya spesialis paru, yang satunya spesialis mata, yang satunya spesialis kandungan, yang spesialis kabeh. Lek wayahe bapake mati, yo mati. Panjenengan waktu di dunia dikawal oleh mayor. Lo ngikuti orang ini. Ro kabeh. Woi, sampai orang mendekat, sekot gas. Kameramen mendekat, tutup kameranya, tes. Ada jin mendekat. Haiso, ini Abu Hilal kalau ini. Kalau ini Ustadz Abu Hilal, ini jangan main-main ini. Ada jin mendekat, calling Ustadz Abu Hilal. Ada gangguan mengancam, pasang badan. Wayai mati. Yo mati. Dan ada kemungkinan sebelum dilantik. Info dari siapa, Ustaz? Dari beliau. Panjenengan pindah aja lo penak. Asli pindah kan. Di sini bluetoothnya mau masuk terus ya. Panas saya. Loh, betul apa enggak? Bisa enggak meninggal sebelum dilantik? Lo panjenengan buka Google. Ngerti Google? Tak buka nih ya. Dia tahu Google. Duduk nih, tak bukain ya Google. Mana Google ini? Saya biar enggak penasaran. Jadi pemirsa saya Dakwah TV memang di sini jamaahnya berbeda. Jadi kalau saya sedikit itu biasa aja. Jadi nanti saya khawatir pemirsa nanti bingung. Kok jadi gini ya ceramahnya Ustadz ya?
Ya menyesuaikan jamaah kok. Nah, ini namanya Google. Loh, ndukur dewe Gus Samsudin jadi tersangka. Loh. Nih sore Anis Ade Armando komentar soal putusan MK. Nih sore maneh santri Al-Hanifiyah Kediri dititipkan ke pon-pes lain. Nih sore maneh Arema FC 3-2 lawan Persija, highlight BRI. Ah, ini namanya Google, Pak. Ini panjenengan tulis di atasnya sini, klik gitu ya. Klik, panjenengan tulis gubernur yang wafat sebelum dilantik, metu nanti namanya. Kampanye entek-entekan, Pak. Wes loro-loro dibelani. Sikil roto abot melaku yo dilangkahne ae. Udan panas dilakoni, durung dilantik wis wayahe. Nah, coba. Bisa apa enggak? Bisa. Nah, maka Rasul mengatakan untuk kita yang angkuh-angkuh ini, yang sombong-sombong ini, yang murko-murko ini, yang serakah seperti kita, koyo endonya iki koyo gak ono entek, kabeh kudu dipangan. Seakan-akan punya ini tidak cukup, ini tidak cukup, itu tidak cukup, kepingin ini, kepingin itu. Rasul bilang apa? Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Situ obati. Apa itu? Perbanyak mengingat penghancur kenikmatan. Apa namanya? Maut. Panjenengan kalau sudah dengar kata maut, mati, lah kok sik guyon, berarti panjenengan itu ndak ngerti kata-kata mati. Panjenengan ngerti kata mati, dengar kata mati, baca kata tentang mati, bahkan ngomong mati, tapi pikiran panjenengan menipu. Sik dawa. Kudu aku, Ustadz paling. Jadi ketika kita cerita mati itu seakan-akan seperti ceramah tentang sabar, seperti ceramah tentang syukur, seperti ceramah tentang sodako. Gak ngefek belas. Karena kita menganggap mati itu dari kita masih jauh. Dan panjenengan tahu kenapa panjenengan mikir matinya masih jauh. Disebutkan dalam kitab Talbis Iblis Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Cara setan ganggu menungso cek maksiat, cek gak gelem tobat, cek gak ibadah. Duh, ini kakean bahasa Jawa ini. Salah satu caranya setan bagaimana? Ganggu kita ini. Biar kita tidak ibadah, biar kita tidak tobat, biar kita tidak meninggalkan maksiat. Terus maksiat, terus serakah. Caranya bagaimana? Tulul amal. Bukan ain, tapi hamzah. Tulul amal. Apa tulul amal itu? Panjang angan-angan. Di antara panjang angan-angan itu untuk dunia ada dua yang paling besar. Yang paling besar berapa? Dua. Nomor satu umur. Nomor dua materi. Tulis. Panjang angan-angan paling besar di dunia ada dua. Umur dan materi. Tulis. Itu yang belakangnya yang panjenengan bawa buku. Kalau umur apa? Alah mati. Iya krungu mati. Tapi awakku sik sehat kok. Tangi turu lo gak kroso linu belas kok. Wah, mangan sate sik wani 20. Loh, lah yang panjenengan pangan coba aja sate ini sunduke coba. Ayo, ada orang-orang itu Pak bukan madunya diminum, tawonnya dimakan. Gak malah waras abuh kabeh gulune. Nah, maka ada orang menganggap sik waras. Jangankan yang masih muda. Muda. Ini kacek titik ini. Ini 83, sini 85. Si aman sih ya. Paling 10 tahun ini enek lah. Kira-kira kasarannya 10 tahun dapat lah 10 tahun itu. Kalau panjenengan yang belum tentu ini. Engkau awannya gak karuan no. Hati-hati panjenengan dia. Artinya apa hadirin? Jangankan yang masih muda, sing nom-nom itu di bawah 40, sing wis 70 itu loh. Gak kroso lek kate mati. Suwe. Ayo, gak percaya panjenengan tanya mana 70. Non sewu. 70. Mana? 70? Berapa? 74 loh. Kira-kira masih kurang berapa? Loh dah, ini enggak guyon ini serius ini. Masih kurang berapa kira? 10 tahun lagi masih nutut? Saya yakin, Pak. 10 tahun lagi nutut. Tapi memang fisiknya kelihatan kayak sewak gerabi mana ya iso ini. Coba. Ayo 70 yang lain.
70. Panjenengan berapa? Lo ponjol 85. Karena apa? Karena masih ada contohnya sehingga beliau yakin. Iya, panjenengan lihat kono 85 masuk ini 70 budal ya. Nah, begitu loh Pak, dunia ini. Nah, maka sama setan dibikin apa? Tulul amal. Angan-angannya panjang. Orang yang nanti siang meninggal, si pagi ini, ya seperti kita sekarang Pak. Meninggalnya nanti siang, paginya. Non sewu, Ustadz Ali Arifin. Habis sholat subuh, balik ke rumah, terus kemana? Kemana? Ngarit. Jam berapa meninggal? Jam 12. Tahu ndak Ustadz Ali Arifin kalau nanti jam 12 bakal meninggal? Ayo. Panjenengan sama. Saiki guyang-guyu. Penak ceramai. Penak rungokne. Coba diamal nih. Wong ngakak-ngakak. Berapa? 70. Ini cerita PSI segala macam. Jam 10 berangkat. Ayo. Nggak ada cerita. Umur itu misteri. Saya barusan nggak sengaja keluar di beranda YouTube. Seseorang memvideo dirinya bersama istri beberapa saat sebelum meninggal dunia. Ternyata mobilnya dia ada kamera di dashboard itu loh. Dashboard itu apa? Bagian depannya mobil itu ya. Dipasangi apa? Kamera. Terus dia nyetir. Di sebelahnya istrinya sambil nyanyi-nyanyi, pegang rokok. Pegang taruh sini rokoknya. Terus dia ngodain istrinya gitu. Kalau wah, ternyata kereta api. Entek dia sa istrinya. Bayangin dia kalau sebelumnya bakal meninggal? Nggak. Kalau dia membayangkan sebelumnya bakal meninggal, nggak mungkin dia sempat ngisep rokok. Ayo saya tanya, panjenengan dibilang nanti jam 8 mati. Saat naik ngerokok mboten? Waduh, ojo rokok rek istighfar rek. Ojo rokok rek salat duha rek. Ojo rokok rek sedekah hai. Kenapa orang itu kok lalai? Karena dia mikir umurnya masih panjang. Nomor 2. Materi. Materi itu bikin orang tulul amal. Panjang angan-angan. Ya apa Pak? Tidak panjang angan-angan. Panjenengan tahu Dimas Kanjeng Toat Ilahi. Oh pribadi, tak kira ilahi. Dimas Kanjeng Toat pribadi. Probolinggo. Penggandaan uang. Ingat apa enggak? Panjenengan tahu korbannya siapa? Mulai orang paling bodoh, nun sewu nggih, sampai profesor. Sampai siapa? Profesor. Nitip 10 juta dalam waktu 1 bulan menjadi 50 juta. Jujur, orang waras mana yang enggak kepingin? Ayo, 10 juta, kayak jeret. Pak Dimas Kanjeng Toat Ilahi. Jangan ngomong pribadi, nanti kena delik kita. Pak Dimas Kanjeng Toat Ilahi, niki titip 11 juta nggih. Oh nggih. Dipendet kapan? Ulan ngarep. Oh, kalau ulan ngarep jadinya 50. Tapi kalau 6 bulan lagi jadi 300. Panjenengan milih ulan ngarep apa 3 bulan lagi? 3 bulan lagi. Teko 3 bulan. Seret. Dijanjeni 300 juta. Pak Dimas Kanjeng Toat Ilahi pundi 300 juta. Oh ini kalau ditambah 2 minggu jadi setengah M. Setengah M. Nggih pun 2 minggu. Datang lagi 2 minggu. Pak Dimas Kanjeng Toat Ilahi pundi setengah M. Oh ini ada proyek lebih besar. Mercusuar dunia. Kalau panjenengan tinggal selama 1 tahun, nanti panjenengan dapat sharing profit 5M. Wow. Kepikiran san emas, rekreasi, rabi maneh. Usus ngomongin wake. Panjang apa? Angan-angan. Itu materi. Karena Rasul mengatakan ad-dunya hulwatun. Dunia itu rasanya hulwa. Hilu. Manis. Orang mana yang tidak suka manis? Rata-rata kita suka manis. Tidak suka manis itu sedikit. Orang sedikit saja yang memang tabiatnya tidak senang manis. Atau karena memang sudah sakit. Atau antisipasi biar tidak sakit. Tapi ngomong asli nih. Seneng tidak manis? Seneng.
Itu dunia. Dan bukan cuma manis, itu kan dirasakno. Ada orang nggak sempet ngerasakno, tapi ketipu dengan penglihatan. Maka Rasul bilang, hulwatun, lek sempet dirasakno legi. Maka lihat, ada ndak orang jadi gubernur ndak pengen periode kedua? Saya ndak ngomong presiden, saya ndak berani saya. Jadi gubernur, periode pertama, terus ndak nyalon untuk yang kedua. Enten boten? Enten boten? Ayo. Lek ketua takmir surung-surungan sampean ayo sampean. Jelas ketua takmir gak ada duit. Coba ketua takmir per bulan bayarannya 320 juta. Saya nyalon di sini, Pak. Nyalon saya. Pilih saya. Saya akan kembangkan Masjid Nurul Huda menjadi taman-taman surga. Di sebelah sana saya pasang pijat gratis. Di sebelah sana ada coffee shop. Di sebelah sana cuci mobil gratis. Di sebelah sana servis motor untuk jamaah gratis. Di sebelah sana konsultasi untuk yang mau nikah lagi. Waduh. Kenapa banyak janji? 320 juta, Pak. Siapa yang tidak mau angkat tangan? Ya kalau panjenengan tidak mau, saya bawa ke spesialis jiwa panjenengan. Nah, maka dengan itu apa yang terjadi? Lek wis tahu ngerasa nih, dia tidak mau melepas itu. Maka dibilang dunia itu apa? Dunia itu adalah yang menyusui terbaik. Tapi kalau nyapih-nyapihnya paling menyakitkan. Dibilang apa? Fitom. Fitom itu sapihan. Jadi dunia ini, lek nyusoni. Non sewu nggih. Ya apa nyusoni itu? Bayi kecil itu kan, ditetei sama umiknya. Itu dunia netei terbaik. Yo dikai air susu yang dia seneng rasanya. Plus ditaruh dadanya, plus dirangkul menunjukkan kehangatan dan kenyamanan, plus nggih apa nggih? Plus ibu nyanyi. Kemana. Itu dunia. Tapi hati-hati sebentar lagi panjenengan, kurang sak jam istighfar sing akeh. Hati. Mulai pucat. Rada wedi mulai. Oh enggak ya? Walah, kelihatan mulai pucat. Sudah? Tapi kalau dunia nyape itu bahasa Indonesia apa ya? Sape. Sama ya, sape ya. Ketika dia menyape, sapihannya dunia itu paling menyakitkan. Nah, itulah kenapa Pak, orang yang punya jabatan gak gelem mundur. Wis oleh loro anake maju. Anaknya durung cukup umur, Pak Dene tampil. Pak Dene. Sekarang Wapres, golek ono apa-apa nih presiden. Presiden termuda di dunia itu nanti. Nah, sudah? Astagfirullahaladzim. Coba cek YouTube, Ada komen yang gak baik dah ini. Aman. Antum aman, anak bahaya ini. Sebentar Pak, pelan-pelan Pak. Nah, sudah? Maka begini hadirin. Ketika dia nyapihnya itu menyakitkan. Maka tidak ada orang mari soge kepingin melarat. Sing enek wong melarat kepingin. Nggih napa nggih? Ada orang kaya raya, mobilnya mewah. Tiap hari naik Alphard. Ngerti Alphard? Alah, iya lupa saya Nurul Huda, astagfirullahaladzim. Tiap hari naik Alphard, Velfire, Rubicon. Apa? Tosa roda 3. Wes Tosa sekoke mati. Tak. Itu orangnya turun, mesinnya mati, saya ndredeg ini. Itu ndredegnya gak hilang itu. Seperti kalau di Jakarta panjenengan naik bajai. Pernah naik bajai? Naik bajai itu Pak, bajainya wes hilang, suaranya sih di kuping. Itu tidak berhenti itu. Nah, sudah? Maka tidak ada orang kaya kepingin miskin, tidak ada. Karena apa? Ketika dunia itu nyapi gak enak. Nah, maka dengan itu hadirin, itulah dunia ini. Sampai mana tadi kok mutar-mutar nyapa-nyapi aja. Nomor 1, tulul amal itu ngerosok umur sik dawa. Nomor 2, dia merasa hartanya akan terus bertambah. Nah, sekarang apa yang menghancurkan keangkuhan itu? 1, maka Rasul ingatkan, perbanyaklah mengingat yang menghancurkan kenikmatan, yaitu namanya al-maut. Kematian. Nah, sekarang bagaimana
Kita ini kan don sewu Pak nggih, Bu nggih. Ndak pandang usia, semuanya bakal meninggal dunia. Ada yang masih muda meninggal, yo ada. Ada yang sepuh tapi masih sehat juga ada. Ya Banda? Sehat, Masya Allah. Nah, tapi lihat. Mau atau tidak, cepat atau lambat, semua di antara kita pasti wafat. Gila, tosa dirasani metu. Kayak so dirasani tosa ini. Maka cepat atau lambat, muda atau tua, siap ataupun tidak, setiap dari kita pasti mati. Apa ayatnya? Hafal kabeh. Apalagi yang biasa sobo kuburan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mek mocore digeserem-serem. Lah apa guys? Diwaca biasa lah ya penak jadi. Aduh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Waduh. Ya saja. Nah, maka karena kematian itu pasti datang, tulis nomor 1. Kematian adalah sunnatul hayat. Sunnatul hayat. Apa sunnatul hayat itu? Ketetapan untuk siapapun yang hidup. Wala tabdila li sunnatillah. Dan sunnatullah dalam alam dunia ini tidak mungkin berubah. Itu sunnatullah. Sunnatullah itu tidak mikir kafir ataupun mukmin. Yang penting dia menjalankan sebab-sebab duniawi, dia akan dapatkan hasil dan endingnya. Pasti dapat. Gemi bakal soge. Sabar bakal mujur. Itu namanya sunnatul hayat. Dan itu tidak akan berubah. Nah, kematian itu untuk kita sunnatul hayat. Maka jangan panik dengan kata kematian. Rumusnya, kalau bukan panjenengan yang meninggalkan, panjenengan yang bakal ditinggal. Wes ikut tok. Ada pernah merasakan ditinggal wafat orang yang kita cintai? Pasti dong. Iya Banda. Ini Abu Sanung, abah sama uminya. Mas Noval, abahnya. Mungkin yang lain juga. Saya, anak saya kecil, umur 8 tahun. Kemudian, pasti merasakan. Ditinggal orang tua, wafat. Ditinggal anak, ditinggal teman, ditinggal sahabat, ditinggal pasangan, suami, istri. Itu rumusnya dunia. Ojo orep di dunia kalau Anda tidak ngerti rumus yang satu ini. Sunnatul hayat. Orang yang mati, orang yang hidup pasti mati. Dan kalimatnya apa? Dha'iqah. Kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah itu apa? Ngicipi. Dha'iqah itu merasakan. Tapi bahasanya dhauq. Dhauq itu lebih dalam dari sekedar kroso, ngerti, nyekel. Dhauq itu lebih dalam maknanya. Pasti merasakan, mencicipi. Kenapa dibilang mencicipi? Karena Anda buka kitab-kitabnya para ulama. Dikatakan kalau saya tidak salah Abdullah ibnu Abbas. Dari hadis Rasulullah SAW mengatakan al-qabru awwalu manazilil akhirati. Hei hati-hati. Hati-hati. Mulai gini. Loh iya Pak, jangan moro. Dari tadi lu senyum-senyum. Orang-orang tadi langsung gila. Mulai kerosot. Meresapi apa? Meresapi kok ngumbang-ngumbi ayo sak gelas entek meresapi. Sudah. Al-qabru, kuburan itu, kuburan. Awalu manazilil akhirah. Itu anak tangga akhirat yang nomor 1. Terus dilanjutkan, apa dibilang sama Rasulullah? Barang siapa di kuburannya gampang, maka kejadian setelahnya lebih gampang. Berarti tolak ukur pertamanya apa? Kuburan. Kalau panjenengan di kuburannya mendapat nikmat, mendapatkan pertolongan dari Allah lewat malaikat, ditemani oleh amal kebaikan panjenengan, maka nanti kiamat, mahsyar, hisab, sirat, surga, itu lebih gampang. Tapi hati-hati sak wali. Barang siapa di kuburannya berat,
maka yang datang setelahnya lebih berat. Berarti tugas kita sekarang, Pak, bukan mikir kapan mati. Bukan kemudian mikir matiku yo opo dalam keadaan, bukan sekedar itu. Sekarang fokus kita yo opo kuburanku penak. Itu fokus kita. Kuburan penak itu apa? Saya punya, tapi tak cerita no kok you live saya. Maka saya kalau ndak live itu tambah loss saya. Kalau ndak live kan wes masya Allah ngomong ini gosip damai kira-kira ya kalah. Tapi kalau live gini kan ada orang yang suasananya di ruangan tidak sama dengan suasana di kamera, nggih. Kalau di ruangan kan panjenengan ngelihat saya guyon, panjenengan ngelihat saya tiap hari, panjenengan kenal sama saya. Jadi guyon seperti apapun panjenengan ndak akan tersakiti gitu loh. Tapi lewat live kadang-kadang apalagi videonya dipotong. Ustadz kok gitu sih? Sakarepku. Nah, ndak boleh gitu kan. Cuma kan kadang-kadang ndak sama. Nah begini Pak. Ada pemahaman, ya ini dari kisah nyata. Seorang anak ditinggal bapaknya wafat. Bapaknya baik, Masya Allah luar biasa. Kaya raya. Terus si anak ini nelpon siapa? Petugas kuburan. Dari keluarganya. Bang, anu bang yo, aturno bang. Ya apa carane kuburane abiku DKN paling ngarep yo. Lah iso mepet pager embong. Karena kuburannya pas di sebelah jalan raya. Dia minta pas mepet pager kuburan dengan jalan raya. Dadi engko lek aku riwariwi pasar aku iso nengok ketok bapakku. Dikira dia kuburan itu penak karena posisi dan lokasi. Padahal kuburan itu enak karena amal dan ibadah. Termasuk sodako. Itu yang bikin kuburan penak. Itu. Ya, lanjut dulu Pak. Lanjut, jadi diputus sebentar. Ya, Sambil nguji Ustaz. Iya. Karena kan tadi kan sempat bahas investasi ya. Investasi. Kalau investasinya siapa? Kanjeng Taat kan banyak orang kepencut. Nah, kita coba khusus di saat pagi ini, karena kesempatannya sudah tinggal hari ini sebelum Ramadan. Ini khusus untuk Ramadan, karena Masjid Nurul Huda ada program buka bersama. Nah, sekaligus ini Ustaz, memanjangkan umur saat ini. Program memanjangkan umur ini Ustaz. Ya. Jangan-jangan kan kita nggak sampai Ramadan. Boleh jadi. Maka kita ngajak jamaah sekalian untuk meninggalkan jejak Di bulan Ramadan. untuk bulan Ramadan. Nah, ini kita ngajak yang percaya saja bahwa kita menabung untuk Ramadan di Masjid Nurul Huda, nantinya pahala dilipat gandakan dan mendapatkan pahala orang-orang yang berbuka di sini. Amin. Ini Amin. Tamir Masjid meminta untuk ini diedarkan, nggih. Monggo. Oh, ini dulu. Diedarkan. Oke, Ustaz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kantongnya jerueran. Ketor lek medit biasa nih. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Pamer sak karepmu. Khusus wadah pink ini. Nanti kalau setelah acara masih ada yang ingin nambah, silakan hubungi Takmir ya, Ustadz Faroid sama Ustadz Abdullah nanti. Jadi monggo diedarkan nanti pas, hanya kesempatannya hanya di pagi hari ini untuk umum. Nanti untuk kesempatan di luar kajian nanti menghubungi Ustadz Faroid. Beliau yang ada di utara ini, yang peci hijau ini. Okay. Nah baik, artinya ini orang salah paham. Dikiranya dia kuburan itu enak karena posisi dan lokasi. Sampai panjenengan tahu, di daerah dekat-dekat Jakarta sana ada yang namanya San Diego Hall. Jangan kena delete. Hall, kena delete nanti. San Diego Hall. Itu kuburan paling murah. Setahu saya, mudah-mudahan tidak salah. Paling murah ngapling kuburan 2 kali 1 plus nanti ada pagernya 25 juta untuk 1 tahun. Lek setahun gak dibayar, ditumpui atau dibongkar. Ayo, 25 juta itu digawe tuku tanah kuburan dibandingkan dibuat nyumbang yatim piatu. Kira-kira mana lebih enak kuburannya? Digawe tuku tanah yang kuburan luarnya kelihatan nikmat tapi dalamnya sempit, atau 20 juta dikasihkan Masjid Nurul Huda untuk buka puasa, kuburanmu ketok cilik tapi jerone jembar. Milih mana?
Medit ketoro. Ini orang tertipu dengan dunia. Karena yang di pandangannya dia itu sempit atau luas. Itu cuma duniawi. Dia tidak tahu alam barzakh itu urusan alam yang lain dibandingkan alam dunia. Tidak seperti yang panjenengan lihat. Enek lawangi, enek jendelone, tingkat luru, ukurane 5 meter, kamari 8 meter. Bukan itu. Alam barzakh itu bisa Allah luaskan untuk panjenengan seluas mata memandang. Gitu apa mboten? Nah, maka yang perlu kita pikirkan, ingat nomor 1, kematian itu sunnatul hayat, sing urip pasti mati. Terus bagaimana kalau kita pasti mati? Ingat, kuburan itu anak tangga yang pertama. Lek di kuburan sukses, setelahnya lebih sukses. Kalau di kuburannya susah, setelahnya jauh lebih susah. Nomor 2. Apa yang harus kita lakukan nomor 2? Qat'ul ilaqah. Apa qat'ul ilaqah itu? Memutus semua keterkaitan. Maksudnya apa? Putus semua keterkaitan dengan dunia. Insya Allah nanti pamite enteng. Pamite enteng. Begini. Salah satu yang menjadikan orang itu takut mati, hadisnya lupa, nyambung. Nyambung. Nggak bisa dipisah ini hadisnya. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Hadisnya nyambung. Nggak bisa dipisah. Orang itu takut mati, itu awalnya karena hubbud dunia. Atine gemantung nang dunyo. Hatinya terikat dengan dunia. Ketika hatinya terikat oleh dunia, yang dibangun dunianya atau akhiratnya? Dunia. Sing dipikir sama dia, sing penting aku berkuasa. Sing penting partaiku ongkone akeh. Sing penting anakku dadi. Ada yang bisik di belakang. Wapres ya, ngawur. Itu membangun dunia. Kalau orang itu yang dibangun dunia, dia tidak mungkin siap mati. Tidak mungkin. Tak kasih contoh. Tahu khalifah yang namanya Harun Ar-Rasyid? Kan sering dengar kan? Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini tanya sama ahli hikmah. Ya Hakim, ma baluna nakrahul maut. Ahli hikmah, saya mau tanya satu saja. Tapi jawaban ijabatan balighatan. Jawabannya kudu mak jelek. Saya tidak mau muter-muter kayak Ustadz Rifki, saya tidak mau. Saya kepingin jawabannya apa? Mak jelek. Yang tes. Kenapa kita takut mati? Kenapa kita benci mati? Kenapa kita tidak suka mati? Jawabannya Pak, betul-betul mak jelek. Ngaplok kiwanengan pok kayak sembales. Kenapa orang itu kok tidak senang kalau dengar mati? Kuburan itu begitu menakutkan. Pisah dengan anak, istri, suami, keluarga, orang tua. Itu begitu mengerikan. Kenapa? Li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirata. Karena panjenengan bangun dunia, ninggal akhirat. Bangun dunia, menghancurkan akhirat. Fatakrahunal khuruja minal umrani il kharban. Maka normalnya manusia tidak senang pindah dari tempat yang bagus ke tempat yang rusak. Betul apa enggak? Sekarang contoh yang mungkin panjenengan pernah dengar, saya ngasih contoh ini. Contoh panjenengan rumahnya jelek, banyak tikusnya, di kamar mandi ada kecoa, dan kecoa itu salah satu yang paling mengerikan untuk saya. Kecoa itu, saya lihat kecoa itu, ya Allah. Apalagi brengosi goyang, ting 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 ting. Aduh, itu Allah. Saya kalau masuk kamar mandi ada kecoa, karuan ngempet. Ya asli. Aduh, gak enak kan? Kita lagi buang hajat, tiba-tiba dia di samping. Ting 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 ting. Tahu kan? Kayak ada bunyinya gitu ya. Waduh, luar biasa itu. Itu ekspresinya apa? Oh, ekspresinya apa namanya? Sensasinya. Aduh itu. Jadi kecoa itu modelnya ngenyek. Lapo mas?
Kayak sama tuh dah. Senep. Jadi kayak wah, coba kurang ajar coba. Karuan ngempet. Nah sudah. Panjenengan punya rumah. Elek pol. Gedek. Kalau hujan, ndak bocor. Langsung melebu karena gentengnya yuk. Jadi bukan bocor itu kan gentengnya melorot siji itu bocor. Ini langsung ikutan los. Tawakal full ini. Asli dekengan pusat kalau ini. Sudah. Tapi panjenengan sedang bangun rumah. Daerah sini yang paling bagus itu daerah mana? Yang paling larang tanai. Daerah mana? Yang pemandangannya keren. Gini Mas Kamit. Ini Kamit. Panjenengan bangun rumah di bukit, pemandangannya matahari terbit, matahari tenggelam, anginnya semilir, masih banyak binatang-binatang yang indah. Ada kalau pagi suara burung, kalau malam dengar suara kodok. Kodok kok tegak ya apa kodok? Terus ada suaranya jangkrik. Itu di Kasembuan masih ada. Ayo, ada suaranya jangkrik. Ya apa suaranya jangkrik apa? Krik. Terus indah pokoknya. Itu rumah panjenengan bangun lantai 3. Lantai 1 taman, ruang tamu, tempat parkir. Lantai 2 ruang keluarga. Kamar ruang keluarga. Ada meja makannya rapi, sofa untuk nonton TV lengkap. Lantai 3 di dek. Tidak ada atapnya, langsung nontok langit. Ada kolam renangnya, ada tamannya, ada dapur kecil minibarnya, ada perpustakaannya kalau sore ngeteh di situ. Ada gymnya. Coba. Terus rumah panjenengan yang baru dibangun, tempatnya bagus, rumahnya mewah, fasilitasnya lengkap, sudah jadi. Pengen cepet pindah, mboten? Itu loh. Bangun dunia nopo bangun akhirat yaitu. Kalau yang panjenengan bangun dunia, dunyane mentereng, omahe gede, mobil api, sawahe ombo, iwake akeh, rekeninge gemuk, tapi akhiratnya bangkrut, omahe elek. Mau pindah ke rumah jelek? Ndak mau. Kenapa? Sing dibangun kudu akhirat tapi dunia. Coba orang kalau yang dibangun akhiratnya di omai sederhana, dimpet yo jane yo iso tuku. Tapi dimpet ojo wis lebih manfaat untuk akhirat. Jane rekreasi ke KL, you know KL. KL. Kulon Lepen. Kuala Lumpur. Jane duit yo enek, tiketnya yo ketuku. Hotelnya yo ngerti. Tapi ngapain? Wis ini ada pondok Muhammadiyah. Perlu dibangun. Wes, Pak, titip buat bangunan pondok. Itu loh bangun akhirat. Sehingga kapanpun bel kepulangan itu berbunyi, kri. Panjenengan cari buka kunci tok, klek, dibuka, jeret. Omahe api, fasilitas lengkap, makanan ada, pembantu lengkap. Seneng kamu buatan kalau begitu. Itu yang kedua. Kot pamit pulang Yesus. Itu pamit ya sudah. Dan pamit itu ya nyiapno awak, kudu mek ngomong tok. Wes ya, hendak pamit itu nyiapno awak. Itu nomor 2. Qat'ul ilaqah, memutus hubungan dengan dunia. Nomor 3, u'fu kulla man zalamak. Ojo duweni ati sing elek kepada manusia. Apa kata Imam Syafi'i, tahu ndak? Barang siapa kepingin wafatnya husnul khotimah. Barang siapa kepingin wafatnya apa? Husnul khotimah. Apa yang harus dia lakukan? Hendaknya dia berhusnudzon kepada seluruh manusia. Hendaknya dia apa? Husnudzon. Dan itu sesuai dengan hadis. Apa hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, La yamutanna ahadukum hina yamut illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai kalian wafat kecuali kalian berbaik sangka kepada Allah. Nah, itu caranya. Atine sing jembar. Itu loh pamitan. Ada orang salah, yo normal, namanya juga manusia. Terus diapain? Maafkan. Ikhlaskan. Lupakan.
Ada orang butuh duit, panjenengan pas, ada keluasan rezeki, bantu. Ada orang sakit, mau ke rumah sakit, mobil panjenengan pas nganggur. Wes mas, gaya mobil kuai. Ada tetangga mau nikahin anak, panjenengan punya persewaan terop, pas terop panjenengan ndak ada yang nyewa, mbak, teroping gaya nggon kuai, rausah bayar. Coba, hati ini sing jembar. Itu pamitan. Sehingga ketika panjenengan pulang, lisannya manusia itu yang diceritakan cuma satu, panjenengan tiang sae. Sae napa sae? Sae napa sae? Sae napa rawon? Apa ini? Ini pancet wis soto. Sate? Oh nggih, sae napa sate? Saya kemarin waktu takziah Ustadz Ali Arifin itu ngunjungi 2 kuburan. Ke tempatnya Ustadz Ali Arifin, setelah ngubur ke ibunya Pak Joko. Ketika mau pulang lewat, mampir kuburannya Mbah Jaun. Saya pegang nisannya, Mbah, beruntung panjenengan Mbah, saat ini pewenak, saya bilang. Coba lihat. Sehingga ketika nanti panjenengan meninggal, tidak perlu pamitan. Orang yang panjenengan tinggal, itu omongannya apa? Iki wong apik. Lisannya terjaga. Lek dijaluki tulung entengan. Lek enek wong repot mesti dewangi. Lek duwe-duwe mesti bagi-bagi. Lek enek wong kesusahan mesti diparani. Lek enek wong loro mesti disambangi, digawani. Coba. Itu loh pamitan itu. Karena ingat Bu arek-arek. Bu, ingat di dunia ini kita belum hidup. Hidup kita nanti setelah kita meninggal dunia. Maka sekarang ini cari bekal untuk hidup. Saya ulang. Maka sekarang ini waktu cari bekal untuk hidup. Maka ayatnya, ya laitani qaddamtu li hayati. Orang yang akhiratnya rusak, getun, nangis. Terus dia ngomong apa? Ya laitani, coba zaman dulu. Qaddamtu li hayati. Aku melakukan sesuatu untuk kehidupanku saat ini. Berarti sekarang sudah hidup atau belum? Belum. Nanti hidupnya setelah kita meninggal dunia, dan setelah itu tidak ada mati lagi. Berarti bekalnya perlu banyak apa cukup sedikit? Perlu banyak. Nah hadirin sekalian, itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Jadi maaf ya, tidak bisa panjang-panjang ya, cuma 30 menit aja. Berapa? Ya, 30 menit kurang 3 menit, 27. Biasa kan 1 jam ya, ini cuma 27 menit aja. Karena suasana yang kurang pas ini suasananya ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan panjang umur sampai ketemu bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Sampai kita bisa ibadah dengan istiqomah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan penutup, kami mendoakan Ustadz Ali Arifin. Ini orang yang semenjak saya kenal sampai terakhir beliau wafat, gak tahu, gak nyeneng no, gak pernah nyeneng no orang no. Seru, menyenangkan, orangnya baik, orangnya sopan, orangnya tawadhu, orangnya ringan tangan. Masya Allah, luar biasa. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal kebaikan beliau. Allahumma amin. Mudah-mudahan ibadah beliau oleh Allah pahalanya dilipat gandakan di alam kuburnya. Mudah-mudahan Allah ampuni kalau ada khilaf dan salah sebagai manusia. Dan Allah jadikan semua yang beliau tinggalkan, Allah beri ganjaran yang besar dan Allah beri kesabaran. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Kami kembalikan kepada Al-Akh Abu Shanum.